Kembali bergabung ke gedung MK untuk melihat situasi terkini, ada rekan Rory Asyari. Rory, ada perkembangan terkini apa dari gedung MK saat ini? Ya, Sumi, bahwa tadi dikarenakan permintaan dari KPU, artinya sidang besok Senin tidak akan ada sidang, namun kemudian sidang akan dilanjutkan hari Selasa untuk memberikan kesempatan kepada KPU untuk memberikan waktu lebih, untuk memberikan jawaban dan juga menghadirkan saksi-saksi berupa pimpinan KPU dari provinsi dan juga kabupaten kota. Namun satu hal yang masih sangat menarik untuk didalami adalah perubahan petitum yang disampaikan oleh tim pemohon dibandingkan dengan apa yang tadi dibacakan. Kita tahu bahwa petitum yang lama disampaikan ke Mahkamah Konstitusi 3 hari setelah Pilpres, artinya 24 Mei. Kemudian diregistrasi oleh MK tanggal 11 Juni. Namun hari ini ternyata petitumnya atau permintaannya yang ada di surat permohonan tersebut, dokumen permohonan tersebut berbeda. Saya ingin minta pendapat dari Iwayan Sudirta, Wakil Ketua Tim Kuasa Hukum dari TKN. Pak Wayan, apa impact-nya sebenarnya? Atau apa yang membuat Anda mengenyitkan dahi terkait dengan perbedaan petitum yang disampaikan hari ini dengan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi 24 Mei lalu? Ya, pertama karena di awal sidang majelis sudah menetapkan, itu menetapkan namanya, bukan memutuskan, menetapkan bahwa permohonan yang dibaca pokok-pokoknya adalah permohonan tanggal 24 Mei, sudah jelas itu. Dan itu didukung kuat oleh satu undang-undang yang bernama Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 475, di mana tidak dimungkinkan perbaikan bagi pemohon, jelas. Dan itu berbeda dengan Pasal 474 yang memungkinkan bagi pemilu legislatif pemohon melakukan perbaikan. Padahal konteksnya adalah Pilpres ini. Pilpres jelas-jelas diatur dalam Pasal 475. Lalu Pasal 475 Undang-Undang Pemilu, karena itu sudah kehendak undang-undang dibuat oleh DPR Wakil Rakyat, maka MK mengikuti. Karena PMK nomor 4 2014 sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan keadaan. Di bagian menimbang itu disebut. Lalu muncullah pasal 33 PMK nomor 2018. Terang benderang isinya, jiwanya, substansinya sama dengan pasal 475, yaitu mengecualikan bagi pemohon tidak mungkin melakukan perbaikan. Artinya perbaikan petitum itu sebenarnya sudah melanggar undang-undang, Pak Wayan? Sangat melanggar undang-undang, melanggar PMK. Ada satu lagi yang terakhir, PMK nomor 5 2018. Itu dirinci dalam pasal 3. Bagi pileg itu adalah tahapannya A, B, C, D terus. Lalu di ayat 2-nya pasal 3 PMK nomor 5 itu jelas disebut. Bagi pilpres dikecualikan huruf A dan huruf B. Artinya tidak mungkin lagi melakukan perbaikan. Kalau pemohon Anda tadi sebut melanggar undang-undang, bagaimana dengan reaksi hakim? Reaksi hakim rupanya ingin memberi keseimbangan. Tapi keseimbangan yang dimaksud, kita khawatir nanti dianggap oleh halayak melemahkan undang-undang, melemahkan PMK, dan seolah-olah majelis tidak tegas. Kekhawatiran itu ada. Ada kekhawatiran majelis tidak tegas nanti? Saya khawatir masyarakat begitu berpandangan. Tapi karena ingin menjaga wibawa MK, saya memahami suasana kejiwaan hakim yang notabene terdiri dari tokoh-tokoh hukum, guru besar, yang negarawan. Negarawan itu kadang-kadang dia strik murni yuridis. Tapi kalau ada masalah politis, aspek yuridis harus didukung oleh aspek politis. Nah, ini masalah. Karena itu kita harus sebagai warga negara, sebagai advokat yang menghormati MK, kita tetap melakukan protes, klarifikasi, dan tetap akan kita ajukan dalam perbaikan hari Selasa. Tapi kita harus bisa memahami suasana kejiwaan hakim yang ingin memandang, ingin membuat pihak-pihak ini masih
nyaman bersidang untuk berikutnya, supaya tidak ada keriuhan-keriuhan yang timbul. Tapi mestinya jangan menggunakan pasal 55 ayat 1 seolah-olah masih ada kekosongan hukum. Nggak ada kekosongan. Pak Wayan, salah satu petitum yang disampaikan adalah awalnya petitum yang lama. Kalau misalnya permintaan-permintaan dari poin 1 sampai 6 tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim, mereka minta dalam petitum yang lama untuk menggelar PSU di seluruh wilayah Indonesia. Di petitum yang baru, mereka meralat, meminta PSU di wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan lain-lain yang Jokowi Ma'ruf menang. Tanggapan Anda, Pak? Sudah dipastikan menurut undang-undang, dan jika majelis hakim mengikuti undang-undang dan PMK, petitum yang akan dipertimbangkan pastilah dan pasti menurut catatan keputusan-keputusan yang ada, yang dipertimbangkan nanti itu adalah yang berdasarkan undang-undang dan PMK, yaitu 7 petitum, bukan 15 petitum. Karena petitum 8 sampai ke 15 itu banyak yang tidak mengacu pada petitum yang butir 7. Artinya Anda melihat bahwa hakim hanya akan mempertimbangkan nanti petitum 1 sampai 7, yakni petitum yang lama. Yang lama, itu pasti. Yang kalau baru berpegang pada undang-undang dan PMK. Yang baru, yang minta semua KPU dicopot, yang minta Jokowi kemudian diberi 43%, sementara Prabowo 52%, kemudian yang minta sistem penghitungan suara dibilang bermasalah, dan minta terbukti dan meyakinkan bahwa pasangan 01 melakukan TSM, itu tidak akan dipertimbangkan hakim menurut Anda? Asal petitum baru di luar petitum yang diajukan tanggal 24 Mei tidak boleh dipertimbangkan. Dan saya yakin hakim tidak akan mempertimbangkan. Kalaupun dipertimbangkan untuk tidak diterima atau dipertimbangkan untuk ditolak. Baik. Pak, ada kemudian satu hal yang menarik, di mana suara Jokowi 22 juta hilang. Dikarenakan itu adalah DPT siluman begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan klaim DPT dari sudah diklarifikasi tuntas. Dan itu bukan urusan MK. DPT sudah tuntas. Nanti kita akan jawab. Sudah diklarifikasi, detail. Dan yang meleset itu sedikit sekali dan sudah diluruskan. Bersama-sama siapa? Semua instansi terkait yang dengan itu, beserta pihak-pihak yang melapor termasuk 02 dilibatkan. Sudah dilibatkan. Kalau misalnya DPT sudah tuntas, 02 juga sudah menyetujui, 01 juga sudah menyetujui, kenapa sekarang tiba-tiba muncul ada tudingan 22 juta suara siluman, Pak, menurut Anda? Ya mungkin ini buat opini publik aja, politis sifatnya, non yuridis. Kalau yuridis, pasti mereka akan kewalahan membuktikannya. Lihat aja nanti. Yang kita khawatirkan kan banyak pernyataan-pernyataan kuasa hukum 02 itu tidak nanti sesuai dengan bukti yang ada. Tapi mereka sudah dapat panggung lebih dulu, yang sempat membingungkan rakyat seolah-olah apa yang didalilkan dalam petitum itu benar, padahal nggak benar. Artinya ini hanya narasi, belum tidak menyentuh bukti begitu? Sama sekali saya tidak melihat bahwa mereka akan bisa menunjukkan bukti, sebab menurut ketentuan surat-surat pun yang diajukan itu tidak begitu saja boleh diterima oleh majelis hakim. Dilihat latar belakangnya, surat ini layak dijadikan alat bukti atau tidak, itu diatur. Akan dinilai itu latar belakangnya. Pak Wayan, terakhir pertanyaan saya. Menurut Anda kans bagi BPN untuk menang atau minimal hakim mengabulkan sebagian permintaan mereka akan seperti apa menurut Anda? Kalau keyakinan dengan segala penuh hormat pada majelis, kita serahkan pada majelis, tapi saya yakin ini menang. 99,99% pihak kita akan menang, pemohon akan kalah. Setidak-tidaknya jika gugatan ini tidak dapat diterima karena melanggar pasal 51. Di dalam pasal 51 ditentukan permohonan yang tidak memenuhi syarat pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 6, pasal 8 PMK nomor 4 2018 itu permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Sekarang nyata-nyata pasal 6 dilanggar. Oke. Pasal 8,8 ayat 4 tentang pokok permohonan yang tidak berisi perselisihan juga dilanggar. Baik. Minimal ini tidak diterima. Baik, Minimal. baik. Syukur-syukur ditolak. Baik. Iya. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Yakinlah ditolak. Demikianlah perbincangan kami dengan Iwayan Sudarta, dan kami perlu menegaskan bahwa hari Senin besok tidak akan ada sidang di Mahkamah Konstitusi dikarenakan kebijakan dari Majelis Hakim, namun sidang akan dilanjutkan di hari Selasa pagi. Kita kembali ke Anda, Fitri. Baik, Rory Asyari, terima kasih atas laporan Anda.